0601241060. Di sini saya akan menyampaikan isi PPT saya yang berjudulkan Pancasila dalam Lintas Sejarah Bangsa Indonesia. Oke, langsung saja halaman pertama, yaitu nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. Menurut sejarah, pada abad ke-7 sampai abad 13, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kemudian pada abad 13 sampai abad 17 mendirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Menurut Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra, 2 zaman Majapahit, dan ketiga negara kebangsaan modern yaitu Indonesia. Selanjutnya yaitu Indonesia menjelang akhir penjajahan. Indonesia menjelang penjajahan, pendaratan tentara Jepang di Indonesia awal mulanya diterima dengan baik. Akan tetapi, janji-janji tentara Jepang untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan membentuk pemerintahan nasional Indonesia menjadikan penindasan atau menjadi pertukaran Belanda atau penindasan penjajahan Jepang. Lalu Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPPKI. Pada hari itu tanggal 29 April 1945 dikibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang di Gedung Penjambon nomor 1 Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 di Gunsekan, Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa melantik anggota-anggota BPPK. Oke, selanjutnya yaitu era Orde Lama. Masa berlaku Undang-Undang tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Adapun keputusan Dewan Menteri dalam sidang pada tanggal 19 Februari tahun 1959 mengenai kembalinya Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu menjadi 3 bagian, yaitu tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, 2 tentang prosedur kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, 3 tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Oke, selanjutnya yaitu adalah era Orde Baru. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan utama, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga adalah perbaikan ekonomi. Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto digunakan untuk mengambil langkah penyelamatan negara. Berdasarkan Supesemar, Soeharto membubarkan PKI. Era Orde Baru dimulai dan berakhir pada 21 Mei tahun 1998 saat Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Eyang B.J. Habibie, menandai awal era reformasi. Selanjutnya adalah era reformasi. Era reformasi di Indonesia melahirkan berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan politik ketatanegaraan, termasuk dalam Undang-Undang tahun 1945. Berikut ini adalah 1. Cara melakukan amandemen Undang-Undang tahun 1945. 2. Jenis perubahan Undang-Undang tahun 1945. 3. Proses perubahan Undang-Undang tahun 1945. Lalu mengenai kesimpulannya adalah, kesimpulan tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi yang mendasari perkembangan politik dan sosial di Indonesia, berfungsi sebagai fondasi yang kokoh, menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika sejarah politik dan sosial. Meskipun penerapannya bervariasi sesuai dengan konteks zaman dari kepentingan penguasa setiap era. Sekian video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.